siap. Nah, ini Nabila sejak kapan nih aktif untuk menekuni dunia content creator dan juga sebagai seorang entrepreneur? Kalau untuk konten kreatornya sendiri mungkin mulai dari 2021 akhir kali ya Kak, mau hampir 2022 aja sih. Dulu aku awalnya itu kontennya tentang a day in my life, jadi kegiatan. Prioritas kalau dalam satu waktu tertentu harus dikerjain bareng-bareng. Kalau aku sih tetap akademis nomor 1 sih Kak, jadi aku harus selesaiin kuliah dulu biar ya tanggungannya satu persatu selesai lah. Halo pemirsa, welcome back to podcast Let's Talk. Dan pada episode kali ini kita telah sampai di bulan Ramadan. Dan di episode kali ini spesial kita akan berbincang bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya, seorang perempuan yang juga aktif berkarya sebagai seorang content creator, influencer dan juga entrepreneur. Wah, kira-kira gimana nih ya menyeimbangkan antara kehidupan perkuliahan dengan kehidupan di luar kampusnya. Kita langsung aja ngobrol bersama dengan Nabila. Halo. Halo Nabila, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sip. Kanisa gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mungkin boleh kenalan dulu, Nabila ini siapa sih? Kuliah jurusan apa? Silakan. Oke, kenalin, nama aku Nabila Nailunaja. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusannya Agrobisnis Perikanan, dan aku angkatan 2020. Oke, wah ini masa-masa kritis ya, sedang berjuang Bener dan skripsi. banget tuh. Oke, siap. Nah, ini Nabila sejak kapan nih aktif untuk menekuni dunia content creator dan juga sebagai seorang entrepreneur? Kalau untuk konten kreatornya sendiri mungkin mulai dari 2021 akhir kali ya Kak, mau hampir 2022 gitu. Pas setelah pandemi lah, pas masuk di mulai kuliah offline di Universitas Brawijaya atau pas mulai ke Malang lah gitu. Oke, alasannya kenapa tuh? Waktu pandemi muncul ilham tiba-tiba kayaknya seru nih. Sebenarnya lebih ke gabut aja sih. Dulu aku awalnya itu kontennya tentang a day in my life. Jadi kegiatan-kegiatanku selama di Malang aja keseruan, karena kan pas zaman maba tuh dulu masih seneng-senengnya main ya Kak ya, terus ketemu teman, main ke kafe ini, ke kafe itu. Jadi itu sih aku bikin konten awal-awalnya itu a day in my life gitu. I see. Terus seiring berjalannya waktu kelihatan nih segmen followersku ternyata lebih kemana? Betul, lebih ke kayak nyari kopi buat nyari tempat kopi buat nugas, terus juga nyari tempat-tempat healing gitulah ya mahasiswa gitu. Banyak banget ya ternyata di Malang ya. Iya, banyak banget ternyata, nggak ada habisnya tuh Kak. Kayak tiap hari tuh ada aja yang baru. I see, oke. Nah ini menarik karena kalau aku ngelihat kontennya Nabila, baik di IG maupun TikTok nih, banyaknya nge-review soal makanan, coffee shop dan sebagainya. Nah, kalau di bulan Ramadan kayak gini nih, kapan nge-reviewnya? Apakah setelah azan maghrib atau gimana biasanya? Kalau untuk rencananya nih di bulan Ramadan ini tuh yang udah masuk kerjasamanya itu tentang kayak promo buka bersama, terus juga paket-paket bukber, promo sahur, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi untuk reviewnya sendiri biasanya habis maghrib. Sahur? Oh, coffee shop ada nih yang buka waktu sahur? Ada dong. Oke, ini berarti sebelum Ramadan sudah hadir gitu ya kerjasama yang ngajakin ayo Kang konten. Benar, gitu. udah hamin sebulan sih udah mulai masuk yang campaign Ramadan gitu. Oke, apa sih yang bikin treatment saat bulan Ramadan itu berbeda dari seorang content creator dibandingkan dengan konten-konten lainnya yang di luar Ramadan? Mungkin kalau Ramadan sendiri tuh kadang mahasiswa baru nih yang baru sampai ke Malang ini bingung mau nyari tempat buka puasa di mana atau nyari cemilan-cemilan buat buka puasa itu di mana. Nah, itu sih kesempatan kontennya ini bisa naik gitu. Oke, ini dari sekian banyak yang sudah di-review, apakah banyak yang affordable nih? Karena kembali lagi mahasiswa kan uangnya dibagi-bagi gitu ya, bukan cuma buat makan tapi banyak kebutuhan lainnya. Banyak sih, menurut aku di Malang ini harga-harga makanan sama minumannya masih terjangkau lah ya, masih mahasiswaable lah ya, masih kantong mahasiswa banget. Apalagi sekarang itu banyak tempat makan yang prasmanan gitu, kayak ngambil sendiri gitu-gitu. Sekarang kayak nambah nasi itu juga udah banyak sih Kak. Oh, jatuhnya lebih murah ya daripada beli jatuhnya porsian? lebih murah. Oke. Di-spill boleh nggak tuh daerah mana kira-kira? Siapa tahu nanti teman-teman kayaknya mau deh melipir ke sini. Biasanya yang baik sih si Gura-Gura, terus Merjo, sekitar sana sih.
Banyak, Kak. Kalau mau tahu lebih dalam, mending lihat di IG-nya. Ayo benar, lihat di Nabila TikTok ya. aja. Di TikTok dan IG. Boleh disebutin apa tuh nama IG dan TikToknya? Instagramnya Nabila L-nya double, A-nya triple, terus .nailun. Buat kalau di TikToknya itu nabila.nn gitu. Oke, kalau Nabila ini bikin konten tiap hari atau ada schedule tertentu untuk di-upload? Biasanya sehari itu bahkan bisa 3-2 tempat, Kak. Iya. Dan untuk schedule uploadnya itu biasanya maksimal sehari 2. Banyak banget ya. Iya. Jadi sehari lumayan nih, misalnya sebagai anak kos nge-review beberapa tempat, gak perlu Lumayan. keluar duit ya. Iya, aku udah Kalau jarang nge-review. banget sih beli makan di luar. Ih, seru Biasanya dari review-review gitu. Oke, berarti Nabila ini sudah melabeli dirinya sebagai content creator khusus untuk review makanan nih. Jadi kalau di luar itu apakah masih terima kerjasama? Untuk lingkupnya sendiri di lifestyle, terus food review, review place, sama traveling sih, Kak. Oh, Tapi mungkin yang saat ini yang lebih menonjol food reviewnya itu. I see. Itu memang sedari awal Nabila udah menentukan kayaknya aku lebih seret di sini daripada yang lain-lain. Misal make up, fashion, baju apa segala macam. Pernah nyoba nggak tuh Nabila di awal-awal? Kayak aku udah fix deh pakainya makanan. Kalau dari awal aku udah fix di tempat sama makanan aja sih. Oke, karena seretnya di situ. Apa Iya. suka jalan-jalan nih jangan-jangan? Bener, suka jalan-jalan, suka icip-icip. Oke, ini aku penasaran dunia balik layarnya content creator atau influencer. Nabila sendiri nih kalau nge-review berangkat sendiri atau ada tim atau mungkin ada teman yang bantuin kayak gitu. Apalagi kalau pas Ramadan kan aduh capek banget gitu ya kalau bawa barang-barang banyak. Biasanya aku sama temanku sih, kadang 1 orang, kadang 2 orang buat bantuin tag videonya gitu, sambil ya cobain makanannya juga gitu. Oh, oke, jadi sambil dia juga biar nggak perlu beli makan Iya, gitu bener. kan. I see. Oke, nah kalau misalnya ditanya nih, Nabila itu suka makanan apa nih? Karena bukan asal dari Malang ya. Iya, Nah, bener. setelah coba beberapa kali nge-review jalan-jalan di Malang, kalau misalnya nyebutin jenis makanan apa yang akhirnya menjadi kesukaannya Nabila apa tuh? Aku sih lebih ke ayam mentai sih, karena jarang di Tuban juga ada. Karena Tuban kan pesisir ya, Kak ya. Pas di Malang ini kebanyakan rata-rata masakannya ayam. Kalau di Tuban sendiri tuh rata-rata seafood gitu. Oh, oke. Ayam mentai. Jadi kalau ada maba nih yang direkomendasikan sama Nabila, ayam mentai. Iya, bener. Oke. Kalau minuman paling banyak apa tuh? Atau yang paling disukai Nabila? Kalau minuman aku suka yang seger-seger sih, teh leci itu pasti maksudnya teh leci gitu, seger. Oke, kalau khas Malang gitu apakah ada nih beberapa brand yang mungkin kerjasama dengan Nabila ngeliat potensinya kuliahnya lagi di Malang nih, terus followersnya juga dan viewersnya banyak gitu. Apakah ada beberapa misalnya tempat-tempat coffee shop ataupun tempat-tempat makanan yang memang khas Malang kayak misal pecel apa segala macam yang ngajak kerjasama dengan Nabila? Kalau khas Malang sih kayak bakso, terus juga lebih ke oleh-oleh juga kayak bolu Singosari, terus juga tugu pahlawan itu. Oke, kalau Nabila lihat potensinya yang khas Malang sama yang kekinian tuh sebenarnya lebih banyak mana sih pendatangnya gitu ya, khususnya kalau segmennya kita ngomongin mahasiswa, rame mana nih setelah Nabila datengin beberapa tempat? Kalau segmennya sendiri sih lebih ke tempat-tempat yang viral gitu sih, Kak, daripada kayak tempat-tempat khas Malangnya sendiri. Karena biasanya anak-anak itu nyari FOMO-an lah ya. Kalau anak sekarang itu bahasanya FOMO. Jadi kayak rame dikit langsung dateng, tempatnya estetik dikit, bagus dikit langsung dateng gitu sih. Fear of missing out. Takut banget tuh kontenku ketinggalan gitu ya. Iya, sama takut teman-teman banget, yang takut banget. Belum menarik. foto estetik nih di sini nih. I see, seru. Oke. Nah, Nabila ini juga selain sibuk sebagai content creator juga punya usaha sendiri gitu. Wah. Iya. Boleh nih disebutin usahanya di bidang apa? Bisa dilihat di mana nih sama teman-teman? Untuk usahaku sendiri sih di bidang fashion wanita. Untuk nama brandnya sendiri tuh Nanai Official. Kalian bisa cek di Instagram nanai.official, sama di TikTok juga sama Nanai Official. Apa tuh isinya, kemudian apa yang bisa dijumpai oleh teman-teman kalau berkunjung ke all shopnya Nabila? Yang bisa dijumpai, kalian bisa jumpain kayak outfit kuliah lah ya, kemeja, terus celana kayak gitu-gitu. Terus spesial di Ramadan ini ada koleksi gamis. Wih,
Ramadan gamis buat cewek nih berarti ya? Iya dong. Berarti khusus semua Khusus untuk jualannya cewek. cewek aja. Mulai dari hijab sampai kaki ini kaos kaki Iya. segala macam. Enggak ada kaos kaki, hanya atasan sama bawahan aja sama gamis. Range gitu. harganya loh. Ini kan tadi segmennya udah mahasiswa nih. Ini siapin kantong nih teman-teman langsung buka dompet. Range harganya sih 50 sampai under 200 lah. 150-an gitulah. Masih oke lah ya Iya, buat masih outfit oke kuliah lah. ya. Oke, berarti segala warna, segala jenis yang kekinian juga muncul nih fashion-fashionnya. Benar. Yang paling laris misalnya kalau ditanyain fashion cewek sekarang tuh yang model-model gimana nih? Kalau yang paling laris itu kayak basic-basic gitu sih Kak, kemeja basic. Karena di Nanai sendiri tuh Kayak yang kita punya pakai nih ya. Iya bener, kemeja basic polosan gitu buat kuliah-kuliah itu ada beberapa pilihan warna. Itu laris banget sih, sama inner dress. Biasanya kayak gamis yang kutungan gitu buat daleman itu juga lumayan laris sih di Nanai. Jadi bisa di mix and match gitu ya, Betul. pakai cardigan apa segala macam. Pasti kepake banget soalnya. Oke, berarti secara nggak langsung Nabila ini juga akhirnya harus melek soal apa nih fashion yang lagi digandrungi oleh anak-anak muda saat Iya ini. bener banget sih, kita harus ngikutin perkembangan zaman lah. Gimana caranya Nabila riset kah atau mungkin sekedar lihat di sosmed dieksplor apa nih yang lagi rame atau gimana nih cara Nabila bisa menentukan produk mana nih yang akan dirilis khususnya misalnya Ramadan pas segala macam. Gimana? Kalau risetnya sendiri aku biasanya lihat di explore IG yang selebgram lagi tren pakai atau warna-warna yang sering dipakai gitu. Lihat di TikTok juga, Pinterest juga gitu sih Kak. Oke, kan kalau agak ngomongin soal strategi marketing boleh nggak nih? Gimana nih sebagai Boleh seorang content dong. creator, kan sudah sering kerjasama dengan brand. Nah sekarang kalau ngurusin dari bisnisnya sendiri, apa nih strategi yang dipakai sama Nabila melihat kalau kita ngomongin industri bisnis all shop, kayaknya udah industri yang berdarah-darah dalam artian banyak banget gitu ya Iya, bener saingannya. Gimana nih Nabila akhirnya memutuskan, oke Bismillah aku mulai walaupun industrinya sudah luar biasa kayak gini. Untuk strategi marketingnya sendiri sih aku biasanya pakai kerjasama KOL juga ke selebgram, ke seleb TikTok buat nge-review produknya nanai.official itu. Jadi aku ada timnya sendiri buat nge-research KOL yang berkompeten buat nge-review produk aku gitu. Jadi setelah di-review tuh biasanya lumayan rame, banyak yang datang lihat Shopee, check out gitu-gitu. Terus selain itu juga ngasih diskon di tanggal-tanggal kembar atau di tanggal payday sale kayak tanggal 25 gitu di Shopee. I see. Menarik. Nah ini aku barusan kepikiran kan di Instagram pribadi maupun TikTok pribadi kan lebih kepada makanan untuk di review. Tapi bisnisnya malah beda gitu ya di iya. fashion kayak why? Lebih ke punya karakter masing-masing sih Kak. Kalau ke pribadiku sendiri aku pengen ya udah nunjukin aku yang suka jalan-jalan, suka icip-icip gitu. Untuk bisnis ya beda sendiri gitu. Lebih Kenapa ke fashion. menaruh perhatiannya di fashion untuk bisnis? Apakah ngelihat ini kayaknya prospeknya lebih bagus nih untuk dijadikan bisnis? Untuk fashion sendiri itu kebetulan aku udah mulai bisnis itu duluan daripada aku ngonten. Oh. Jadi dulu aku tuh udah dari SMA, tapi kalau dulu SMA itu aku ngambil dari orang buat dijualin lagi. Kalau sekarang bikin brand sendiri karena aku udah kerja sama kayak penjahit besar itu kebetulan saudaraku sendiri sih yang punya garmennya itu. Jadi kita mulai produksi dan pakai brand itu sendiri. Keren banget. Nabila yang aktif sebagai mahasiswa, content creator dan juga entrepreneur. Nah sekarang gimana cara bagi waktunya nih? Cara bagi waktunya kita duluin yang penting-penting dulu. Biasanya kerjaan aku review dulu itu aku kelarin dulu. Aku pakai kayak 2 hari aku ngerjain ini, 2 hari aku ngerjain itu gitu. Jadi nggak yang sehari aku ngerjain banyak hal gitu. Fokusnya bakal terbagi kalau menurut aku ya. Jadi aku lebih ke 2 hari aku nge-review, keluar review dimaksimalin sehari 3 nih misal sekalian gitu. Baru 2 harinya lagi aku ngurusin yang lain gitu. Oh berarti outfitnya sekalian bawa ganti-ganti gitu ya? Biasanya aku bolak-balik kos sih Kak buat ganti outfit. Biasanya kayak sehari bisa ganti 3-4 outfit gitu buat ke beda-beda tempat biar kelihatan beda hari gitu. I see. Itu ternyata salah satu strategi juga ya. Bener. Jadi outfitnya semua dari Nanai Official juga. Kebanyakan dari Nanai sih. Jadi sekali dayung 2-30 Iya. terlampaui gitu ya. Oke, nah nih kalau Nabila ditanyain penting mana nih akademis sama ibaratnya ini sekarang tuh karir yang sedang dibangun sama Nabila. Mana nih yang kira-kira menjadi prioritas kalau dalam satu waktu tertentu harus dikerjain bareng-bareng?
Kalau aku sih tetap akademis nomor satu sih Kak. Jadi aku harus selesain kuliah dulu biar ya tanggungannya satu persatu selesai lah. Ya semakin ditunda semakin ya Semakin Allah. ditunda semakin nggak selesai-selesai nanti. Pagi sekarang sudah semester 8. Delapan, Wah, ini ya. dosennya kalau nonton bahaya banget, langsung di screenshot. Penuh Nabila. Gimana progresnya? Oke, siap. Nih kira-kira misalnya setelah lulus planningnya Nabila gimana nih? Mau fokus di dalam dunia content creator dan juga bisnisnya, atau mungkin mau cari karir yang linear dengan jurusan tadi, jurusannya di dunia Perikanan. Nah, ini kayak beda banget Beda gitu banget kan? tiga-tiganya Gimana itu. ini? Kalau aku sih mungkin akan meneruskan content creator sama bisnisku sih Kak. Kalau mungkin nanti ada peluang yang lebih bagus lagi ya we never know, kayak nggak tahu kedepannya kayak gimana sih. Tapi untuk Oke. saat ini aku lebih fokus ke itu. I see. Tapi aku penasaran kenapa Nabila waktu itu kuliahnya memilih perikanan? Ada histori tertentu kah waktu itu? Karena peluang lolosnya karena peluang lolosnya lebih besar nih di perikanan karena waktu itu aku SNMPTN. Wih, wah ini enak pinter nih. Jurusannya jalur undangan nih ya Iya, berarti. benar. Keren, dari Tuban jalur undangan ke sini. Apa sih kesan pertama Nabila waktu datang ke Malang? Apakah sesuai ekspektasi yang dibilang oleh mungkin kakak-kakak tingkat sebelumnya tentang Malang? Sesuai ekspektasi sih, dulu itu banyak yang bilang kuliah ke Malang aja nggak bakal stres, bisa jalan-jalan tiap hari, terus banyak tempat-tempat baru kayak gitu-gitu sih. Dan akhirnya terwujud ya, bahkan jadi Dan- content creator bisa traveling kemana-mana. Bener, dan akhirnya terwujud. Terus nggak nyangka juga tiba-tiba jadi content creator karena awalnya kan iseng-iseng nih bikin A Day in My Life. Ternyata setelah videonya lumayan rame, mulai banyak tawaran yang masuk. Kak, bisa review cafe saya nggak? Gitu-gitu. Aku sempat nonton beberapa kontennya Nabila sih. Ada khasnya setiap kayak misalnya mau bilang hari ini mau ngapain terus ada musiknya neneng-neneng gitu. Bener, gak sih? bener. Ini emang sengaja atau gimana? Dan kayaknya ada serinya. Misalnya ganti berapa bulan ganti lagi apa gimana sih? Coba Benar. boleh diceritain. Jadi awal videonya itu pasti pakai intronya hari ini. Terus kalau dulu itu aku pakai lagunya Niki Summertime itu, tapi sekarang aku udah ganti pakai Nabila Review gitu. Oh, I see. Makanya aku nonton beberapa kali kok kayaknya ada ciri khasnya. Aku tonton lagi tapi ada yang beda di bawah gitu. Apa memang sengaja dibuat berseri? Misalnya ini Nabila seri Ramadan, Nabila seri apa segala macam. Enggak sih, lebih ke perkembangan aja lah, Oh. biar nggak monoton gitu-gitu aja gitu. Tapi ada ciri khasnya. Iya, tetap itu. ada hari ini gitu. I see. Seru. Oke. Dari tadi kita cerita nih kayaknya kok hidupnya Nabila mulus banget gitu ya. Kuliah lancar, bisnis lancar, konten kreator lancar. Ada nggak sih suka dukanya menjalani semuanya gitu? Adalah pasti struggle-nya ya, pasti bagi waktu itu jadi kurang istirahat, kurang tidur, beberapa kali sempat kayak drop atau sakit gitu, pasti ada lah gitu. I see. Mungkin satu-satu nih kalau di bidang bisnis pernah nggak nih terjadi something wrong, mungkin salah kirim orderan atau mungkin ada customer yang nggak puas dengan produknya apa segala macam, ada nggak tuh cerita-cerita kayak gitu? Kalau di bidang bisnis sendiri kadang nunggu antrian di garment itu sih Kak, kadang lama kita pas produksi itu gitu. Jadi kayak udah ada yang order tapi belum ada barangnya nih. Jadi kita harus komunikasiin dulu ke customernya buat sabar menunggu atau ikutan pre-order gitu-gitu. I see. Kalau dalam dunia content creator gitu pernah nggak ngerasain kayak mungkin pas review nih sebenarnya makannya nggak terlalu enak tapi udah kadang kerja sama, ada nggak tuh yang kayak gitu? Ada sih, tapi kadang aku kalau mungkin rasanya kurang enak itu aku di video nggak bahas rasanya, mungkin aku bahas teksturnya atau bahas porsinya gitu. Pintar sekali mencari POV yang beda Iya, gitu mencari ya. POV yang beda. Mungkin kalau dirasa brandnya itu nggak mau untuk kelihatan buruknya. Kadang kan aku juga ngasih preview videonya dulu nih Kak, persetujuan dari brandnya juga. Kalau misal mereka kayak Kak kayaknya ini nggak usah disebutin deh, itu Take out. ya udah kita take out karena emang udah kerja sama kan gitu. I see. Tapi ada nggak nih nge-review tempat yang sebenarnya nggak kerja sama tapi kayak lagi viral banget pengen deh nyoba ke sana, ada nggak? Ada dong di tempat-tempat kayak gitu. Tapi pas tahu oh ini influencer kasih gratis aja, ada nggak tuh cerita kayak gitu? Ada sih, kadang kayak pas mau order terus oh Kak kayaknya aku pernah lihat Kakak deh, langsung mau order apa Kak, langsung dikasih gratis. Itu pernah ada sih. Itu namanya privilege ya, Iya. sebagai content creator. Nah ini aku sekarang mau nanya ini, apa sih cerita happy-nya sebagai seorang Nabila yang punya beberapa role ya, mahasiswa ya, content creator ya, pebisnis dalam real life-nya Nabila?
Kalau dalam real life-ku sendiri sih mungkin aku jadi gampang berbaur ya Kak sama orang, terus mudah komunikasi, bahas apa aja, mungkin bahas tentang konten, bahas tentang bisnis itu bisa nyambung lah buat diobrolin gitu sih. Aku lebih seneng ke skill komunikasiku sama orang lain itu meningkat gitu ternyata. I see. Berarti Nabila yang dulu nih sebelum kuliah di UB sama sekarang apakah jauh berbeda atau dari dulu aku mau udah kayak gini? Menurut aku jauh berbeda sih. Dulu aku nggak berani ngomong di depan kayak gini. Oh ya? Tapi setelah jadi content creator dan seorang entrepreneur sekarang udah berubah nih ya 180 derajat. Bener Wih, sih. Berarti Udah makin berani ngomong gitu. Wih, mantep. Berarti ada hikmahnya nih ya ke UB walaupun mungkin jurusannya waktu itu subhanallah. Iya, bener banget. Tapi jalan hidup orang gak ada yang pernah Iya, tahu bener kan? nggak ada yang pernah tahu. I see. Nah, sekarang Nabila kalau kita ngomongin sosok perempuan yang seperti kita juga berhijab kadang belum menemukan wadah dan tempat yang tepat. Alhamdulillah nih Nabila sudah mencapai di titik ini. Kira-kira apa sih saran yang ingin Nabila sampaikan buat teman-teman yang masih bingung cari arah? Aduh, aku udah di UB nih salah jurusan, mau pindah udah nanggung misalnya semester 4, semester 6 gitu. Mereka harus ngapain nih Nabila dalam perspektifnya Nabila? Kalau menurut aku sendiri dalam perspektifku ya gali aja hal-hal positif yang ada di diri kalian, entah itu hobi kalian. Kalau kalian punya hobi yoga ya ikut kelas yoga, kalau punya hobi nge-gym juga ikut kelas nge-gym gitu. Pokoknya optimalin aja lah hal-hal positif di diri kalian itu. Oke, kalau di UB sendiri ada nggak nih kayak misalnya komunitas atau lingkungan-lingkungan yang menurut Nabila oke juga nih bahkan aku join misal, ada nggak tuh? Kalau aku dulu sih ikut di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, HIPMI Oh, UB. HIPMI. Iya, aku ikut itu dan menurut aku relasinya juga lumayan, terus dapat kenalan banyak orang-orang yang bisa mentorin kita lah buat berbisnis, atau mungkin kita pas lagi kesusahan atau bingung itu kita bisa minta solusi kayak gitu. Wih, mantap banget di UB juga kalau nggak salah ada UKM wirausaha Iya, gitu MW, ya. mahasiswa MW. wirausaha. Kebetulan aku nggak join sih. Langsung ke HIPMI-nya ya, Iya. soalnya udah ada bisnisnya di Iya. situ. Oke, kalau dalam dunia akademisnya Nabila nih, apakah ada cerita-cerita suka duka juga? Apa ya udah lempeng banget nih, udah 8 semester tinggal skripsi. Kalau di itu mungkin pas awal-awal sih, awal-awal pasti mikir kayak insecure, kok aku ngambil jurusannya kayaknya nggak sebagus orang-orang kayak gitu sih. Terus kayak seberjalannya waktu kayak ya udahlah jalanin aja. Terus sekarang tiba-tiba udah semester 8, udah skripsian aja. Tapi sebenarnya prospek kerjanya dalam dunianya Nabila yang jurusan perkenan itu seperti apa sih? Kalau aku dulu sih prospek kerjanya menurut pandanganku sih aku bisa PNS terus di kedinasan perikanan gitu sih, karena di dekat rumahku tuh ada pelabuhan perikanan gitu. Ah, ya karena dari Tuban ya. Iya, Sebenarnya benar. ada potensi untuk ke sana ya. Iya benar. Wah, nggak ada yang pernah tahu nih Iya, nanti nggak ada ternyata yang berubah pernah pikiran. Tiba-tiba lanjut studi nanti. Iya. Oke, nah ini kalau next planningnya Nabila yang terdekat deh, selain nyelesain skripsi, apa nih? Mungkin mau ekspansi bisnis atau ngapain? Ya itu sih lebih gedein bisnis sama kontennya aja gitu. Oke, nah Nabila sekarang kalau kita ngomongin soal perempuan lagi nih, menurut kamu buat cewek-cewek yang pada insecure, nah itu kenapa sih alasannya? Kalau insecure mungkin kalian belum tahu jati diri kalian aja mau kemana. Terus aja gali hal-hal positif yang ada di diri kalian gitu sih Kak. Oke, nah sekarang kalau di bulan Ramadan, nah kira-kira Nabila sendiri dalam kesehariannya ada nggak sih tips and trick membagi waktu dan energi? Karena kan kalau Ramadan porsi makannya ya cuma sahur dan berbuka, biar tetap produktif seharian tuh apa sih tips ala Nabila? Kalau tipsku sendiri di bulan Ramadan ini ya pas sahur perbanyak minum biar kita lebih fresh aja harinya itu. Terus mulai hari dengan hal-hal yang bikin kita semangat, kayak nyetel lagu yang semangat, atau mungkin karena bulan Ramadan kita nyetel murotal Quran Masya gitu. Allah. Terus mulai nge-planning lah hari ini mau ngapain aja gitu. Ini habis ini yang ngedit backsoundnya pakai murotal. Iya lagi ya. Ada ibadah-ibadah tertentu mungkin Nabila yang membuat Nabila bisa sampai di sini, mungkin ada ibadah-ibadah sunnah juga yang bisa di-share. Mumpung Ramadan nih ya temanya nih ya. Kalau biasanya di bulan-bulan biasanya ya puasa Senin Kamis itu sih Kak. Jadi ada jedanya juga lah aku ngonten itu di Senin Kamis aku nggak makan biar
maksudnya puasa sunnah itu sekalian ibadah, sekalian ngasih istirahat perut lah ya, makan mulu. Gitu, terus sholat duha, kayak gitu sih, sama ngaji. Wah, ini habis ini DM-nya Nabila rame nih. Bukan cuma kerja sama brand ya, yang lain kayaknya. Boleh. Masih aman ya tapi. Masih. Karena biasanya ngelihat wah influencer cantik lagi kan biasanya menambah nilai value-nya. Oke Nabila, ini mungkin last question nih terutama buat teman-teman yang masih mahasiswa baru, masih baru menapakkan kaki di UB juga, masih bingung arah harus kemana dan sebagainya. Kira-kira pesan Nabila untuk teman-teman kita yang masih punya jiwa muda ini harus gimana sih? Explore terus hal-hal yang ada di sekitar kalian, menambah relasi, terus juga nambah hal-hal positif. Ikut aja hal-hal yang belum pernah dicoba, sekiranya kelihatan positif, ya udah coba aja gitu. Kali aja kalian suka. Contohnya aku nggak pernah ngonten, tiba-tiba pas ke Malang aku ngonten, ternyata cocok juga gitu. Tiba-tiba jadi konten kreator gitu sih. Oke, siap. Nah, teman-teman nih ya, yang penting kalian mau membuka diri gitu, jangan cuma di zona nyaman doang, nggak Benar, ngapa-ngapain. eksplorasi terus. Karena muda cuma sekali, nggak terulang lagi. Oke. Dan yang mau misalnya cari-cari barang buat cewek-cewek tadi sudah bisa ya mampir ke all shopnya Kak Nabila dan juga cari beberapa rekomendasi tempat buat sahur dan berbuka. Kalian juga bisa lihat di TikTok maupun Instagramnya Nabila. Dan thank you banget sudah mau sharing kali ini. Semoga ibadah puasanya lancar, bisnisnya lancar, kuliahnya lancar, semuanya pokoknya lancar. Amin, sama-sama. Akhirnya sampai jumpa nanti di lain kesempatan ya Nabila. Sukses terus. Terima kasih. Sama-sama. Dan teman-teman thank you banget sudah nonton di episode kali ini. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan narasumber lainnya yang masih dengan tema bulan Ramadan di lain kesempatan. Dan thank you, sampai jumpa. Dadah.